pasti saya sudah diundang di forum kita, dan ini saya yakin Bapak Ibu yang di depan saya ini kalau tidak guru dari yayasan, kalau tidak kepala sekolah. Nah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang sedang digalakkan, yaitu pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Jadi di Pustekom, itu Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, itu punya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu tahun 2011 yang lalu itu meluncurkan portal belajar yang diberi nama Rumah Belajar. Barangkali sudah ada yang tahu, tapi mungkin kebanyakan belum, karena biasanya sosialisasinya pemerintah ini datangnya mesti ke sekolah negeri, karena urusannya sama dinas. Di DKI ini dinasnya agak susah, jadi kita kalau sosialisasi di Jakarta itu nggak pernah diterima. Jadi, nah ini yang padahal kita tahu bahwa seperti disampaikan pembicara yang lalu tadi, Indonesia ini luas. Jadi kita punya, kalau di bidang teknologi itu kita punya 3 persoalan, 3 area garapan sebenarnya. Yang pertama itu punya listrik, punya sambungan internet. Yang kedua punya listrik, nggak ada internet. Dan yang terakhir ini yang paling parah, tidak ada listrik, nggak ada internet, gitu kan? Tapi itu harus kita selesaikan. Nah, menyelesaikannya bagaimana? Ya tentunya dengan bagaimana kita sama-sama memiliki komitmen. Kalau teknologinya di sana. Dan kemudian yang paling parah lagi adalah bahwa kondisi pendidikan kita itu di seluruh Indonesia ini kalau diukur itu ada minus 20 sampai plus 8 mungkin. Kalau yang 9 mungkin belum ada kualitasnya. Yang minus 20 ini yang parah. Dan itu banyak sekali. Oleh sebab itu bagaimana kita meningkatkan kualitas dan memeratakan kualitas itu menjadi tugas utamanya kita. Nah, salah satunya adalah memanfaatkan teknologi tadi. Kenapa? Karena kalau kita punya teknologi bisa kita manfaatkan, maka Bapak Ibu guru yang memiliki materi ajar yang baik dan berkualitas itu bisa dilihat yang lain dan dimanfaatkan. Nah, itu tempatnya di rumah belajar ini. Jadi ini transformasi yang seperti diceritakan Mbak Diva tadi akan kita capai. Kalau kemarin itu pendidikannya masih berpusat pada peserta didik, jadi ke pendidiknya, ke gurunya. Jadi yang ngomong saya, Bapak Ibu muridnya, gitu kan? Jadi tidak akan terjadi pembelajaran yang baik. Nah, kedua, kita itu belajarnya masih terbatas pada materi aja. Materinya masih terbatas, ruang, waktu, dan pendidiknya. Jadi kita tidak bisa misalnya SMA 1 itu terus belajar sama guru di SMA 2 atau di SMA di Papua, nggak bisa, nggak ada mekanismenya. Gitu kan. Kalau seperti itu, wah nanti anak muridnya pindah ke sana lama, piknik saja nanti kalau jalan-jalan kan gitu. Nah, oleh sebab itu ini yang akan kita lakukan transformasinya, dan kualitas pembelajaran kita tidak merata. Belum semuanya itu memiliki standar yang baik. Nah, kita kepingin kesananya itu adalah berpusat pada peserta didik. Kalau berpusat peserta didik itu, maka teknologi ini sangat penting. Karena kalau mau memodelkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pendidikan itu kan harus mengalami. Kalau mengalami, anaknya suruh cari binatang amfibi ke sawah dulu kan, nggak balik-balik sampai sore anaknya nggak balik-baliknya, paginya nggak ketemu kakaknya, sudah diseliki semua kan? Susah gitu. Karena dengan teknologi bapak gampang, tinggal dikasih video, nih lihatlah binatang ini, gitu kan? Nah, oleh sebab itu butuh teknologi supaya efisien. Nah, sehingga kalau kita memanfaatkan teknologi, maka belajarnya sudah tidak ada batasannya. Ini ruang, waktu, dan pendidiknya. Anaknya bisa pilih kayak belajar. Saya mau belajar dengan Pak Joko, saya mau belajar dengan Pak Indro, saya mau belajar dengan guru yang cantik Mbak Dewa, gitu ya. Ya kan? Sehingga bisa pilih anaknya mau belajar apa dulu gitu.
sehingga kebutuhannya peserta didik itu bisa dipenuhi. Nah, kualitas belajarnya harusnya sudah memiliki kualitas yang setidaknya setara. Jangan sampai kalau di kita di Jakarta nilainya 10, jalan sedikit aja nggak sejauh-jauh ke Lido situ Pak. Ada sekolah itu yang jalan kakinya sampai 2 kilo, ada listrik, apalagi TV. Gitu. Kita pernah ke situ memberikan bantuan TV, sampai di sana loh ternyata nggak ada listrik. Karena kita percaya dengan Pak RT-nya yang datang ke kita. Begitu sampai di sana loh nggak ada listrik, mau dijawabin di mana ini? Kalau dijawabin di hidung kita menyala, alhamdulillah ini kalau kita repot gitu. Nah, sehingga kita itu akan seperti ini, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Luar biasa maka itu bisa kita lakukan. Nah, kita sebenarnya punya cita-cita itu membangun namanya apartemen pembelajaran. Kalau bisa di sana nanti itu ada dunia pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan, ada yang dikelola keagamaan, ada ilmu pengetahuan yang lain, misalnya kehutanan dan lain sebagainya. Nah sekarang Kementerian Pendidikan itu membuat rumah contohnya, namanya rumah belajar. Nah nantinya kepentingan kita itu kalau bisa diisi yang lain gitu. Misalnya pertanian punya, ini punya, semua punya di situ. Ditaruh di sana, sehingga nanti portal ini akan menjadi perpustakaan yang sangat kaya. Nah ini portalnya wajahnya seperti itu. Nanti kalau dibuka sendiri karena waktunya terbatas. Nah komponen yang sekarang ada di rumah belajar itu ada 3. Yang pertama itu kepustakaan elektronik. Di sana disiapin kepustakaan itu yang Bapak Ibu kalau ngajar itu kan biasanya baik topik ya Pak. Kalau sekarang buka buku satu buku, nyari topik buku buka ya. Kalau itu nggak usah. Kalau dibuka air itu keluar semuanya di situ air. Ada videonya, ada teksnya, ada audionya, ada animasinya, ada simulasinya itu kan. Nah, yang kita bangun di sana itu ada kapal medianya. Yang kita bangun itu namanya learning object. Learning object itu bagian terkecil dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau membuat materi ajar, kalau kurikulumnya tiap hari berubah, tidak masalah. Karena Bapak Ibu sudah menguasai dari garis bilangan sampai diferensial integral. Ilmu matematik itu sampai nanti sebelum diferensial integral itu ada ilmu yang lebih tinggi. Matematik itu hanya dari garis bilangan sampai diferensial integral. Nah itu kita potongin kecil-kecil namanya learning object. Learning object itu kalau main puzzle satu keping itu namanya satu learning object. Nah nanti kalau kompetensinya berubah, tinggal puzzle-nya angkanya beda. Jadi learning object itu sama dengan kalau kita bikin sambal, kita siapin cabenya, garamnya, bawang merahnya, bawang putihnya. Nah nanti Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kurikulumnya yang di sebelah sini berubah, tidak masalah. Tinggal formulanya kayak apa, kita taruh di sini. Nah, kita punya sistem aplikasi itu yang pertama Bapak Ibu kalau masuk harus registrasi. Supaya tahu ini siapa sih guru, murid, orang tua, pengelola, masyarakat umum, pakar atau siapa. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti kalau sudah mengidentifikasi dirinya, kalau di dalam proses pembelajaran itu Bapak Ibu akan diundang di dalam kelas itu sebagai apa. Nah, kenapa ini orang tua dimasukkan, kemudian ada prakar, praktisi dan umum? Karena pembelajaran di rumah belajar itu salah satunya menerapkan yang namanya kolaboratif learning. Nah, kolaboratifnya itu dibagi 3 tahap. Yang tahap pertama namanya internal. Internal itu hanya Bapak Ibu guru sama muridnya, sama orang tuanya. Orang tuanya biar ikut terlibat. Bapak Ibu kan kesulitan sekarang kalau dikasih pelajaran anak muridnya dikasih PR yang setumpuk itu ditanya anaknya nggak ngerti. Karena Bapak Ibunya tidak ikut dalam proses pembelajaran. Sekarang dilibatkan di sana. Nah, yang akan kita bangun itu namanya ekosistem pembelajaran. Ekosistem itu ya seluruh masyarakat itu terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian pengelola pasti kita dari sisi kepala sekolah, kemudian dari sisi pengawas, dari sisi dinas kalau dia mau masukkan aturan main dan lain sebagainya itu
di situ dia akan bisa masuk. Tenaga kependidikan maksudnya kepala sekolah, dari pengawas, kemudian dari dinas itu sampai tenaga kependidikan. Jadi tenaga yang mengurusi pendidikan. Kemudian ada pakar, praktisi, dan umum. Itu maksudnya nanti kalau kita misalnya lagi bicara masalah perhotelan, misalnya di SMK perhotelan, terus kita buka kelas di sana, kita undang yang guru atau praktisi, ya, manajer hotel atau siapa yang masuk di rumah belajar dari komunitasnya, kita undang, Pak, nanti jam sekian saya mau online dengan murid saya, Bapak mau nggak saya undang sebagai narasumber? Kita undang masuk ke situ. Gitu. Karena di rumah belajar itu ada fasilitas namanya kelas malam. Kemudian fasilitas yang kedua itu membuat materi ajar. Jadi materi ajar itu guru itu selalu pegangannya RPP kan, Pak. Ada template-nya di sana. Terus standar kompetensi dasar atau kurikulumnya itu ada, sudah default template. Jadi kalau Bapak buka optik kelas 1 SMP, di situ sudah kan otomatis. Bapak tinggal isi deskripsinya, kemudian materinya seperti apa dan lain sebagainya, terserah nanti Bapak yang bangun sendiri. Kemudian referensi katalog media setiap topik itu di situ ada. Jadi kalau Bapak buka optik, nanti di sini ada karya pribadi, maksudnya karyanya Bapak itu kalau punya karya upload di sini. Nanti kalau mau lihat referen di bawahnya ada katalog lainnya, dibuka di situ keluar seluruh yang namanya, kalau Bapak bicara air itu semua di situ ada yang masalah air. Dari mulai artikel, jurnal ilmiah, buku sekolah elektroniknya dan lain sebagainya dari sana. Kemudian sistem aplikasi pembuatan materi ajarnya sendiri yang sudah by design tadi itu, misalnya kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, latihan dan lain sebagainya. Kemudian struktur dan metode pembelajarannya itu ada 5 tahap. Yang pertama adalah peserta didik itu dapat membuat kontrak belajarnya sendiri. Jadi tadi itu kalau begitu peserta didik project, dia suruh pilih, Anda silahkan pilih guru, pilih materi belajarnya, materi ajarnya yang mau belajarin apanya, terus kemudian jadwalnya kapan dia mau belajar. Terus kepingin mencapai standar yang seperti apa yang dia capai. Nah kemudian yang kedua itu peserta didik itu bekerja di dalam komunitas. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar itu harusnya di kelas itu dimodelkan bekerja di dalam komunitas, membangun komunitas, kemudian membuat kaitan emosi antar komunitas. Nah di sini di rumah belajar itu distrukturkan ada diskusi 2-2 pasangan dan diskusi 4-4 atau kelompok. Nah diskusi 2-2 itu maksudnya adalah supaya seluruh kelas itu memahami siapa temannya satu persatu. Karena setiap masuk kelas baru pasangannya harus ganti. Sehingga anak murid kita itu akan biasa menghargai orang lain dan tidak milih teman. Siapapun temannya yang di kelas itu harus jadi temannya. Itu distrukturkan seperti itu. Kemudian diskusi 4-4 itu adalah diskusi untuk mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Jadi anak murid nanti harus bicara mengkonstruksi itu tahapannya adalah interpretasi, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kemudian peserta didik diwajibkan berbagi tanggung jawab, membuat presentasi dan mempresentasikan. Jadi sudah biasa diminta untuk bicara di depan teman. Sudah dibiasakan seperti itu. Kemudian peserta didik mengaktualisasikan ilmu melalui pembelajaran berbasis masalah atau project based learning atau thematic integrated instruction. Jadi dia dibiasakan untuk membuat project, membuat riset, membuat karya tulis, itu dibiasakan. Dia harus. Kemudian sistem evaluasinya dari mulai ada kuis, penilaian diskusi, penilaian latihan, penilaian karya ilmiah, penilaian ujian, project belajar, kemudian membuat analisa kelas. Jadi sudah sangat komprehensif. Kemudian portofolionya ini Bapak Ibu kalau nanti ngajarnya pakai rumah belajar, Bapak Ibu ngajar apa? Buka situs 1 detik saja dicatat di sana. Jadi kalau Bapak Ibu mau portofolio, mau sertifikasi, gak usah nyaketi satu-satu, beli aja kasih, ini Pak, sudah selesai. Jangan.
terbangnya Bapak ngajar itu di situ semua. Termasuk murid itu punya namanya historical learning. Jadi nanti kalau misalnya si murid itu akan penjurusan misalnya, gurunya bisa lihat, mana kita lihat portofolio, oh kamu itu sebenarnya bakatnya kesini dan sebagainya bisa lihat. Kemudian fitur utama yang sekarang ada, karena saya tadi bilang rumah contoh, itu ada 3 ini. Satu, sumber belajar, yang ini bisa dibuka oleh siapa saja tanpa registrasi sebagai sumber belajar. Kemudian kelas maya, Bapak Ibu nanti bisa mengajar muridnya itu lewat kelas maya atau virtual class. Jadi ketika buka, nah kelas di situ nanti ditentukan jadwal sinkronusnya kapan. Jadi Bapak Ibu bisa ketemu tatap muka dengan muridnya karena di sini difasilitasi namanya video conferencing, terus kemudian audio conferencing, ada file sharing atau desktop sharing. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar di sini sama ada guru ngajar di Papua bisa tukeran filenya. Nanti Bapak Ibu bisa uji coba. Nah, ini yang pengembangan profesi berkelanjutan. Jadi tadi saya dengar kok tidak terintegrasi. Jadi Bapak Ibu nanti akan diwajibkan untuk mengikuti juga guru secara online. Sebentar lagi mungkin akan di-launch oleh Badan SDMP, termasuk untuk pendampingan pelaksanaan kurikulum 2013 itu secara online akan pakai. Jadi Bapak Ibu dikasih, ini kan profesinya Bapak Ibu kan ini ada kompetensi pedagogi, profesi kepribadian dan sosial, kemudian integrasi dengan TIK. Ada pertanyaan, sekarang itu udah ada pelajaran TIK di sekolah? Memang tidak ada. Kenapa? Karena TIK itu sebenarnya harus terintegrasi di dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu kita tidak mengatakan bahwa ini 5 kompetensi guru, tidak 4+1. 4 kompetensi itu diintegrasikan dengan TIK, sehingga otomatis Bapak Ibu harus semuanya tahu TIK. Nah ini kesalahannya guru kalau dipanggil Mustekom pelatihan itu yang dikirim guru TIK, padahal kita tidak berharap guru TIK itu datang. Karena kita kepinginnya itu justru guru bukan TIK. Kita nggak mau ngajarin TIK, tapi bagaimana mengajar dengan TIK. Itu yang paling penting. Jadi ketika saya ditanya Pak Menteri waktu kita mau launch rumah belajar di Suryo, nanti kamu kalau begitu mau men-TIK-kan guru semua dong, pelatihannya berapa lama? Nggak perlu Pak, karena yang pakai rumah belajar ini syaratnya gampang. Satu bisa baca, yang kedua bisa pindahin panah. Sederhana kan? Tidak usah susah-susah. Kalau nggak bisa gambar sendiri, pakai gambarnya orang. Nggak bisa bikin video sendiri, pakai videonya orang, tapi ditulis. Nyontoh punyanya siapa, ngambil punya siapa, itu 3 ilmiahnya sendiri. Bapak Ibu nanti kalau sudah pintar sendiri, upload punya kita, taruh situ. Ya, saya dan nempel di sana, gitu kan? Nah kemudian tenaga kependidikan ini isinya jabatan fungsional. Di fungsional itu ada kepala sekolah, pengawas, pengembang teknik, banyak ini ada beberapa orang. Nah, ini kita sudah punya konten sekitar 12.934 bahan belajar digital di sana sudah ada. Nah, saya harapkan Bapak Ibu nanti kalau sudah tahu rumah belajarnya, bikin konten 1 aja di situ. Saya berharap kalau 2,7 juta gurunya Kemdikbud dan 1,2 juta gurunya Kementerian Agama ini bikin 1 konten saja 1 tahun, gak usah banyak, 1 tahun 1 usah gak bisa. Nyontoh kayak bikin sendiri kayak gak apa-apa, yang penting bikin. Berarti 1 tahun itu sudah ada 3,9 juta konten kaya, gak usah cari-cari di dunia, di rumah belajar lengkap. Kemudian kelas maya seperti saya bilang tadi adalah fasilitas yang bisa ini. Nah ini proses pembelajarannya seperti ini, ada yang sinkronus, ada yang asinkronus sama sinkronus. Yang sinkronus itu ada chatting, video conferencing, whiteboard sharing, kemudian desktop sharing. Jadi nanti kalau Bapak ngajar di Jakarta bisa tukeran sama yang demikian. Kamu ngajar apa? Boleh nggak boleh saya lihat materimu? Tukeran, bisa. Nanti dicoba. Terus kemudian pengembangan profesi sama, anunya kira-kira tutorialnya seperti itu. Nah ini yang saya sebut kolaborasinya tadi terbuka. Yang pertama internal, eksternal itu kerjasama antar kelas.
kelasnya Bapak Ibu sama kelasnya orang-orang guru yang di Papua atau di Aceh atau di mana. Kemudian yang terbuka itu Bapak Ibu sudah bisa mengundang pakar saya kira. Oh kita lagi mau ngomongin masalah sampah, nih ada ahli sampah di sana, tidak sudah jadi narasumber. Ini situsnya, jadi belajar.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu nanti kalau registrasi di sana dapat email gratis. Email Bapak itu domainnya kalau guru @guruku.my.id, kalau murid siswa.my.id. Jadi nggak usah pakai yang kampungan Bapak Ibu. Ya, kita Republik Indonesia harus ID, ya. Iya lah, so pakai jauh kasih gratis. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu kalau login pakai email Yahoo tidak diterima. Kenapa? Karena nanti kalau Bapak Ibu sudah register sebagai peserta diklat online wajib oleh kementerian, Bapak Ibu tidak mungkin akan bisa login dengan selain email yang Bapak tadi. Itu yang paling penting. Kalau tidak dipaksa masyarakat kita susah mas. Suka karpe gede kan? Nah kita paksa gitu. Jadi ini alamatnya. Nanti kalau Bapak Ibu mau kontak sama saya ini, dan mungkin kami sampaikan karena kalau saya masuk ke dinas pendidikan DKI ini susah. Karena dinas pendidikan ini pintar-pintar kalau DKI. Jadi kalau Bapak Ibu guru, kepala sekolah, yayasan mau mengundang Pusdekong untuk mengajari bagaimana memanfaatkan rumah belajar, silahkan kontak saya. Nanti saya akan kirim fasilitator ke sekolah Bapak. Tapi syaratnya minimal gurunya 50 orang dan harus pegang laptop semua. Sudah ada aksesnya, terus nanti praktek sama-sama.